bagian akhir dari buku itu kecil. Inilah perasaan saya ketika saya selesai menulis buku itu dan saya berdoa mensyukuri iman saya. Dan akhirnya aku bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku, aku tidak mempunyai roti, anggur ataupun altar. Maka aku akan mengangkat diriku melampaui lambang-lambang ini sampai ke keagungan murni diri sejati. Aku imammu akan membuat seluruh bumi ini menjadi altarku, dan di situ aku akan mengorbankan kepadamu semua jerih payah dan kesengsaraan dunia. Itu adalah perasaan senang gembira melihat diriku sendiri sebagai imam. Saya harap bahwa kita semua senang, bangga melihat diri kita sebagai imam. Berikut, saya mengutip kegaguman seorang imam sebagai kebanggaan akan imamat dan hidup. Saya hendak menjelaskan mengenai kita kehendaki. Maka pengetahuan dan kehendak itu berjalan seiring. Kehendak tidak muncul dari ruang hampa. Kehendak yang kuat tidak muncul dari ruang hampa. Bisa dibandingkan dengan Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kehendak berbuat dosa di situ tidak muncul dari ruang hampa. Dan untuk apa kita belajar? Saya bandingkan bahwa seperti cahaya di balik kaca. Baiklah, kita melihat kasih karunia bagi para imam kita di mencatat ya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak di rantau para siapapun itu sayangilah ya imam-imam kita. Semua itu karena kasih Kristus yang mendorong kita untuk melihat Tuhan di balik setiap imam, setiap orang. Seorang imam, betapapun sederhananya dia, dapat melakukannya. Dia dapat berkata kepada setiap umat Kristiani, pergilah dengan damai, aku mengampuni dosamu. Di sini seorang imam itu adalah sesuatu yang hebat. Setelah selesai memberikan absolusi dan saya sudah mengatakan dosa bersama saya diampuni, saya selalu panggil, sini dulu kita salam-salaman. Itu kewajiban ilahi, officium divino. Artinya apa yang melekat pada imamat adalah officium divino. Kata pastor-pastor kami yang sudah tua itu kalau ketemunya, disitulah katanya kesyukuran dan ketekunan terletak. Untuk kita para imam, apa yang kita hidupi sebagai officium divino, apa kewajiban ilahi bagi kita. Sekarang saya sampai pada liturgi yang ini. Saya bukan ahli liturgi ya, juga masih banyak kesalahan. Tapi saya selalu bertanya kepada umat, hari bagaimana saya berdiri? Tadi pastor sangat serius katanya, tapi memang saya tercipta sangat serius. Seperti apa liturgi yang hidup? Saya tidak berbicara mengenai isi dalam liturgi, dan inspirasi. Kardinal Sarah mengatakan keindahan dan misi seorang imam itu. Dia mengatakan gereja dipelihara dan dilemahkan oleh liturgi. Gereja berdiri dan jatuh bersama liturgi. Ketika sembah bakti Tritunggal Maha Kudus merosot, ketika imam tidak lagi muncul secara penuh dalam liturgi, ketika perkataan, pikiran, dan niat manusia menumpukannya, maka iman telah kehilangan tempat untuk mengekspresikan
mengasingkan dirinya dan tempat untuk berdiam. Itulah sebabnya perayaan liturgi kudus yang sejati menjadi pusat pembaharuan dalam gereja